selamat datang di podcast paling ramai sekampung. Ini bukan sekedar diskusi, ini podcast panas antara dua kubu, proklamator versus penjajah terluka. Dan pastinya bakal ramai, lucu, tapi tetap syarat sejarah. Langsung aja kita kenalan sama narasumber absurd tapi informatif kita hari ini. Gue Bang Telegram. Kalau lu nunggu gue, ya sabar. Soalnya gue suka hilang sinyal. Tapi kalau nyampe, kabar gue meledak kayak bom info. Aku kurir gosip mama. Info gue nyampe duluan sebelum ayam bangun. Yang penting cepet viral dan kadang bumbu micin. Panggil saya komandan tukang tibu. Kalau saya bilang belum merdeka, ya jangan ngeyel. Ingat, saya ini bekas bos besar Asia Timur Raya. Yang rendah gak boleh ngelawan ya. Saya Shinobu. Kalau Jepang bilang diem, ya diem, gak usah berisik. Semua harus lewat saya dulu. Nah teman-teman, tadi kan kita udah kenalan sama orang-orang yang ada di hadapan kita sekarang ini. Nah sekarang tuh kita mau menuju ke inti pembahasan dari video ini. Jadi kita akan membahas lebih lanjut tentang gimana sih caranya orang-orang pada zaman dahulu itu mengirimkan surat, mengirimkan kabar kemerdekaan ke rakyat-rakyat yang lainnya. Banget nih orang-orang yang penasaran sama proklamasi, sama pengantaran surat proklamasi. Kan proklamasi itu kan di Jakarta ya teman-teman. Nah, tapi gimana sih caranya untuk ngabarin si proklamasi atau berita kemerdekaan itu ke orang-orang yang di luar Jawa? Itu kan susah ya teman-teman. Aku punya nih, wakilnya dari Sumatera. Dia tuh Teguh Muhammad Hasan. Dia tuh kalau dapat kabar dari Jawa kenceng banget. Kayak pen santai. Nah itu tuh kenceng banget. Dia tuh kalau ngirim pakai udara, terus apa ya? Pakai pesawat Dakota. Gak main-main emang, gacor Teguh Muhammad Hasan mah. Dakota, pesawat bekas tentara kita dong itu mah. Jadi sebenarnya bekas tentara Jepang juga. Kalau nggak ada Jepang, nggak ada runway-nya dong. Padahal kalian tinggal bilang makasih doang, susah banget sih. Ya pesawat mah boleh dari Jepang, tapi semangatnya harus Indonesia dong. Jangan ngaku-ngaku kayak mantan deh. Aku pernah dengar sih kalau yang tentang buku Umar itu. Nah, tapi konsepnya dia tuh bukan cuma sembarangan kurir doang dong. Dia tuh ngebentuk KIP juga pas habis nganterin jadi kurir proklamasi. Terus habis itu dia tuh salah satu tokoh politik juga ternyata. Nah, aku juga pengen tahu nih, kalau dari kalian, menurut kalian kurir yang paling nekat, yang paling bagus kerjanya itu siapa sih? Kalau gue sih pilihnya kayak pemuda Sultan Syahrir. Dia tuh udah nyebarin ide proklamasi bahkan sebelum teksnya dibacain loh. Gue sih pilih Yusuf Ronodipuro. Dia nyariin kabar kemerdekaan dari stasiun radio yang diambil alih. Padahal bisa aja ditembak kalau ketahuan. Kalau saya sih pilih kurir yang diam-diam kerja. Mereka tuh berbahaya banget. Tiba-tiba di Sumatera, tiba-tiba Kalimantan, tiba-tiba ke Sulawesi. Langsung udah tahu semua ya kan. Sampai bingung gitu. Ini bocor di mana gitu kan? Kalau aku lihat sih, zaman waktu itu tuh banyak banget anak muda yang dia tuh nyebarin pamflet gitu pas malam-malam kayak di browser laundry gitu, dan isinya tuh kayak merdeka sekarang gitu. Gokil kan? Tadi kan kita udah podcast ya teman-teman. Nah sekarang untuk menguji skill, kemampuan, pengetahuan kalian, kita lanjut ke next session. Oke, kan tadi udah pada ngejelasin nih. Tapi sekarang kita pindah ke arena yang lebih panas lagi. Tempatnya di mana suara bel lebih penting dibandingkan suara debat. Langsung aja kita ke teleport ke Cerdas Cermat Class of Korean. Let's go! Oke, di sini aku bakalan ngejelasin rules apa aja sih yang kalian bakalan pakai di Cerdas Cermat ini. Yang pertama, setiap tim tuh punya belnya masing-masing.
eksklusif banget, ini dari Itali. Terus yang keempat bakalan dapet kacamata. Ini juga kacamatanya eksklusif nih. Yang terakhir yang paling menakjubkan ini ada jam tangan. Kalian pasti pada pengen kan? Siapa sih di sini yang lebih pede yang bakalan menang banyak? Apalah itu? Oke, kalian di sini udah semangat belum? Udah. Oke, kita akan mulai ya. Siap? Oke, pertanyaan pertama. Ini mah gampang, kalian pasti bisa nih. Siap-siap ya, dengerin ya. Tanggal berapa proklamasi dibacakan? Aduh, yang banyak ini nih. Apa tuh jawabannya? 17 Agustus 1945 dong. Bener nggak? Gak apa-apa, dapat aja. Kasih aja dulu. Aduh, selamat. Hoki baru pertama, kasih aja. Hoki ya, kayaknya yang pertama tuh hoki ya. Iya. Pertanyaan yang kedua masih gampang. Ini dong kubu Jepang. Siapa yang ngetik teks proklamasi? Oke, kubu Jepang. Kasih tahu. Jawabannya Sayuki Melik. Tapi katanya ngetiknya sambil minum matcha. Oh, iya. Aduh, kan dari dulu ada matcha ya? Iya. Aduh, Kan sama Jepang. Baru tahu tuh. Oke, selanjutnya ini ya hadiahnya. Terima kasih. Keren banget sih kakak-kakak. Lanjut nih pertanyaannya. Waktu lanjut. Oke. Yang ketiga pertanyaannya. Apa isi kalimat pertama proklamasi? Mau cek ini apa VR? Apa itu biar ini kata tadi? Oke, mau jawab nih. Apa tuh? Kami bangsa Indonesia dengan menyatakan ini kemerdekaannya. Auto merinding dong. Keren habis ini kubunya nih. Pasti kan hafal banget sejarah ya? Iya. Nggak jelas dong, nggak usah ditanya lagi. Kalian berarti gimana sih? Kasih dulu kan yang paling bagus yang ini. Jadi gak? Langsung aja boleh. Langsung pertanyaan keempat yang agak susah lah ya. Kalian pasti bisa. Gak ada susah, Kamu kita pasti menang. gampang. Sama-sama. Oke. Bener tuh. Jawab ya kalau bisa. Ya. Kapan Jepang menyerah tanpa syarat? Kalian Aduh, ini orang kita tahu banget sih. Yang jangan menyerahkan kita. Apa jawabannya salah? Apa jawabannya sih kak? Berapa ya? Ada berapa ya? Yang apa lagi? Kasih tahu nggak? Berapa? 15 Agustus. 1945. Bener gak? Bener banget. Bener. Ada dulu aja. Kalian gimana sih? Kan kalian kubu Indo nih. Harusnya lebih paham dong. Kubu Jepang, Mak. Oke, ini hadiahnya ya. Kita. Oh. Selamat dulu dong. Ya. Biar kalian kakak-kakak. Aduh. Bagus banget kan sudah. Cheers. Asik. Jangan lupa dijajanin ya kakak. Nah guys, aku udah sama pemenang-pemenangnya nih. Kalian dari kubu apa sih? Dari kubu Indo dong. Statue. Nah, kalian tadi menang berapa poin? 1, 2, 3. 3 poin. Boleh dong kasih kata-katanya buat hari ini. Kalian kan menang nih. Ya. Tapi kami ini menang bukan karena beruntung, tapi Karena pantang menyerah. Jangan terlalu terang, nanti banyak yang tidak senang. Allah. Mau gimana dong, jangan terlalu terang, orang kita nggak pernah redup. Asik. Nah, sekarang aku udah sama kubu apa nih? Kubu apa ya? Kubu Jepang. Guys, kita di kubu Jepang. Kubu Jepang kan bukannya kalah ya? Ya gak apa-apa dong. Kita ngalah aja sama Indonesia. Oh gitu. Ngalah aja. Dapat 2 doang dong. Iya, ya tetap nih. Kita cuma Kita kan kalah cepet ya. Iya. Sebelumnya kita kalah cepet aja. Betul banget. Oke. Oh, Kata-katanya dong hari ini.
Ada katanya ya, Iya. kita kalah bukan berarti kita tidak menang ya. Tapi apa Naswa? Tapi belum waktunya aja. Betul.